Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita mengadakan musyawarah bulanan untuk halaqah 03. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk menjalankan kerja dakwah ini sebagaimana arahan para masyayikh kita. Baik, mungkin kita musyawarahkan lebih awal agenda apa yang kita yang pertama pemilihan pesalah. Kemudian agendanya targib tentang petugasnya, siapa petugasnya, targib tentang kepentingan menguruskan masjid dan kepentingan 5 amal maqami. Yang kedua petugas pembacaan penerima setelah targib. Kemudian petugas yang menerima sepusari atau karkusari, yang menerima karkusari, amalan-amalan muallah dan cara peningkatan. Kemudian agenda ketiga dibagi kerjasama 3 masjid, yaitu dibagi kerjasama 3 masjid tentang jaulah 1, jaulah 2, 2,5 jam, tentang masjid bagaimana seluruh masjid itu bisa hidup amal-amal makomi, yang tidak hidup bagaimana semuanya bisa hidup. Jadi dibagi 3 masjid kerjasama. Sebenarnya kita sudah jalan, kita sudah jalan. Nah, kemudian yang keempat petugas atau sekalian petugasnya diputuskan targib. Nah, ini targib dalam rangka agar memberikan semangat untuk pencapaian target-target yang direncanakan. Maksudnya jaulah 1, jaulah 2 yang belum dibuat, bagaimana dibuat, diberikan targib. Kemudian berikan targib tentang pentingnya saling menghargai usaha dan pengorbanan daripada teman-teman yang telah dibuat di mualanya masing-masing, yang telah dikerja sesuai dengan usahanya, walaupun usahanya itu kecil. Jadi jangan saling menjatuhkan, tapi saling memberikan semangat, saling memberikan menggembirakan, sehingga teman ini yang belum buat itu tidak putus asa dan tidak meninggalkan kerja ini. Maksudnya kalau sekarang ini belum ada hasil, maka bagaimana mereka ada semangat sehingga bulan-bulan berikutnya mereka lebih semangat lagi. Itu agendanya 4 nih. kalau begitu petugasnya dulu. Apa pertama? Pesalah, siapa pesalah? Usul. Usul Pak Rahmat. Pesalah. 1 bulan ya, selama 1 bulan ini toh? Iya. Dalam musyawarah ini saja. Oh, dalam musyawarah ini. Usul sekarang. Oh. Kali lagi usul Pak Rahmat. Allahumma sholli. Enggak, Pak Rahman sajalah pesalatnya. Kemudian yang kedua apa lagi? Petugas target tentang pentingnya menguruskan masjid dan 5 amal maqami. Usul. Nanti saya itu. Apa lagi? Penerima 1 sari.
Fasul itu selanjutnya. Sekaligus yang terakhir toh? Iya, langsung. Langsung nih. Ya kemudian juga sekalian kembali bersama baik bersama. Yang terakhir petugas target untuk memberikan semangat, untuk saling menggembirakan. Satu kali itu 3, 4. Iya. Awas itu. 1, 2, 3, 4. Usul langsung. Memberikan semangat, saling tidak menyatukan. Insyaallah. Masih toh. Insyaallah masuk ke ini. Langsung ke ini anunya target. Iya. Insyaallah. Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurlah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa abad. Baik Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ulang-ulangi bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia hanya Allah letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Tapi pengamalan agama yang sempurna yang dimaksudkan di sini adalah pengamalan agama yang istiqamah dilakukan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqamah sekalipun jumlahnya sedikit. Jadi itu yang Allah paling suka. Dan inilah yang harus betul-betul dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bahwa dalam mengamalkan agama ini yang kita pentingkan itu adalah rutinnya, sekalipun jumlahnya sedikit. Sekalipun memang bagusnya kalau banyak, kemudian rutin juga. Artinya Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita mungkin membaca Al-Quran setiap hari, sekalipun itu cuma 1 lembar, tapi dilakukan setiap hari, itu lebih Allah sukai daripada hari ini kita baca Quran 1 juz, kemudian 1 minggu nggak pernah lagi baca Quran. Maka bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita ini adalah amal yang paling tinggi, yaitu salat. Salat ini yang paling tinggi ini adalah salat berjamaah. Dan salat berjamaah ini kita perlu hidupkan bagaimana masjid ini makmur. Dan yang bisa memakmurkan masjid ini adalah orang yang mempunyai kualitas iman yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang yang beriman, hanyalah orang yang mau memakmurkan masjid, itu adalah orang yang beriman. Jadi menurut kriteria ini ayat, jadi orang yang sudah menumpukan perhatiannya kepada masjid dalam arti menjaga sholatnya berjamaah 5 kali sehari semalam, maka itulah yang dimaksud dengan tanda seseorang itu mempunyai iman yang kuat. Akan dalam hadis dikatakan, kalau kau melihat orang yang mundar-mandir dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke rumahnya, maksudnya sudah sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, maka yakinlah bahwa itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini bahkan ada hadisnya yang mengatakan bahwa di akhirat, tadi Pak Kiai tadi malam sudah sampaikan kepada kita, bahwa ada 7 perlindungan di akhirat yang hanya diberikan kepada 7 jenis manusia. Salah satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Maka oleh karena ini kita harus bersungguh-sungguh untuk senantiasa memakmurkan ini masjid. Bagaimana memakmurkan masjid ini? Sebenarnya ada 4 amal yang harus kita hidupkan.
Ya, jadi supaya masjid ini makmur, maka 4 amal yang harus kita hidupkan. Yang pertama, masjid ini kita fungsikan sebagai pusat ibadah dan pusat zikir. Tetapi yang pertama sebenarnya masjid ini adalah pusat dakwah. Masjid ini kita harus fungsikan sebagai pusat dakwah. Di masjid ini diatur strategi bagaimana mengatur dakwah ini sehingga kita berpikir semua orang yang ada di sekitar masjid itu mau melaksanakan sholat ini dengan berjamaah. Dan begitulah di zaman Nabi, masjid ini berfungsi 4. Pertama, pusat dakwah. Yang kedua itu adalah pusat ta'lim wa ta'allum. Bagaimana masjid ini kita hidupkan menjadi pusat ta'lim wa ta'allum. Artinya di masjid ini dihidupkan pelajaran-pelajaran agama, diskusi-diskusi agama, muzakarah-muzakarah tentang 6 sifat, muzakarah-muzakarah tentang keagungan Allah. Pokoknya di dalam masjid ini harus hidup suasana ta'lim wa ta'allum. Kemudian yang ketiga, masjid ini tadi saya sampaikan yang ketiga itu sebagai pusat ibadah dan zikir. Dan ini sudah alhamdulillah masjid-masjid yang ada itu bisa dikatakan sudah sebagian besar sudah hidup tentang ibadah. Kemudian zikir ada 1-2 yang banyak jemaahnya yang menghidupkan dengan tilawah Quran, yang banyak setelah habis sholat lohor rame-rame baca 2 lembar. Setelah sholat asar, rame-rame mereka baca 2 lembar. Antara maghrib dan isya, mereka baca 4 lembar. Setelah sholat subuh, mereka baca 2 lembar. Berarti 1 hari secara berjamaah masjid itu sudah membaca 1 juz. Jadi kalau 1 bulan, dia sudah membaca 30 juz. Sudah banyak masjid yang hidup seperti itu. Kemudian yang terakhir, bahwa masjid ini adalah pusat pelayanan umat. Artinya mestinya masjid ini berfungsi untuk melayani umat. Artinya biasanya kebutuhan-kebutuhan umat itu bisa tersedia di masjid. Misalnya kursi ini ada, kemudian setiap orang di tempat itu menyumbang 1 kursi. Kalau ada 100 orang berarti ada 100 kursi. Nah, kalau ada punya kegiatan maka dia bisa ambil dari situ. Artinya itu contoh sederhananya. Tapi masjid bisa berfungsi untuk pelayanan yang lebih jauh. Baik Bapak dan Saudaraku yang mulia, kemudian dalam menopang yang namanya bagaimana menjadikan dakwah ini, masjid ini sebagai pusat dakwah, maka ada dikenal 2 usaha. Ada namanya usaha intiqali dan ada namanya usaha maqami. Usaha intiqali itu ini yang disebut dengan keluar di jalan Allah, ada 3 hari, ada 40 hari, ada 4 bulan. Yang 3 hari ini setiap bulan kita lakukan bagi adik-adik mahasiswa 1 kali 24 jam dalam 1 bulan. Tapi bagusnya juga 3 hari. Kemudian dalam 1 tahun ada 40 hari dan dalam seumur hidup kita itu ada yang disebut dengan 4 bulan. Ini hanya tertib saja untuk bagaimana supaya masjid ini betul-betul kita fungsikan sebagai pusat dakwah, yaitu mengajak manusia untuk memakmurkan masjid. Atau dalam bahasa sederhananya kata Nabi, aku diutus dengan kalimat la ilaha illallah dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada kalimat la ilaha illallah. Itu intinya. Kemudian amal maqami ini mungkin sebentar lagi kita akan bicarakan lebih jauh. Bahwa amal maqami itu sebenarnya sama dengan ketika kita keluar, cuma amal maqami ini penekanannya lebih jauh, perjuangannya lebih jauh, karena di situ harus kita berpikir selama 1 bulan siapa orang yang bisa kita ajak untuk terus-menerus memakmurkan masjid, kemudian mengajak mereka mau berkorban harta dan diri. Jadi kemudian amal maqami ini paling sedikit itu ada 5. Yang pertama itu musyawarah, setiap hari kita musyawarah, namanya musyawarah harian. Kemudian yang kedua menghidupkan ta'lim. Ta'lim ada 2. Ada ta'lim rumah, ada ta'lim masjid, sebagaimana kita lakukan setiap hari.
Bagusnya taklim masjid itu ya 40 menit lah, atau kalau tidak 20 menit. Dengan membaca semua fadilah-fadilah kalau bisa. Kemudian setelah kita menghidupkan taklim masjid, maka hidupkan taklim rumah. Taklim rumah ini taklim ini, kalau taklim rumah itu bisa dikatakan bisa menghilangkan 40 majelis maksiat di rumah kita dan di sekitar rumah kita. Dan kalau taklim masjid bisa dikatakan bisa mengikis habis kemaksiatan apabila taklim masjid itu betul-betul istiqamah dilakukan, paling sedikit kualitasnya itu, waktunya itu. Jadi kalau kita taklim sampai 20 menit itu luar biasa, bisa baca dengan berbagai macam fadilah. Jadi kalau taklim masjid ini hidup, alhamdulillah. Kemudian Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya silaturahmi. Silaturahmi ini silaturahmi jaulah masjid itu dilakukan sekali dalam satu minggu. Ditentukan harinya kapan kita mau melakukan untuk di masjid kita ini. Jadi masjid kita ini harus kita kalau perlu sampaikan kepada jemaah supaya jemaah di kompleks kita, jemaah di tempat kita berada semua tahu bahwa kalau pada hari seperti ini ada itu silaturahmi. Sehingga orang tahu, kemudian diajak mereka untuk ikut ambil bahagian dalam, biar belum pernah keluar, tetapi orang itu sudah senang dengan usaha ini, boleh diajak untuk menemani kita silaturahmi, sehingga dia lebih tahu, lebih mendalam bahwa sebenarnya tujuan dakwah ini sebenarnya seperti ini. Yaitu hanya intinya tadi satu itu. Gimana orang itu betul-betul mengenal kalimat la ilaha illallah dan mau mengamalkan agama secara sempurna dalam hidupnya. Nah, Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi satu kali kita lakukan di masjid kita. Kemudian supaya amal ini bisa tertular kepada masjid-masjid yang lain, maka diadakanlah yang namanya jola dua. Jola dua itu tujuannya agar amal masjid yang kita hidupkan di sini itu juga bisa hidup di tempat yang lain. Nah, kalau banyak sudah masjid-masjid di sekitar kita ini, maka kehidupan suasana beragama ini akan hidup. Yang susah memang sekarang kita bikin adalah bagaimana membuat suasana beragama. Suasana orang merasa senang dengan amal-amal agama. Suasana dengan orang senang-senang, orang melihat ketika ada kegiatan-kegiatan agama. Biasa kita lihat kalau kita ke India dulu, itu apalagi nih ada kita punya orang tua ini. Begitu hebatnya dia di pasar itu bahasa Bugis. Lo kemana kau mai? Madapungan ya. Boleh ke Indonesia ye. Dia akan boleh ke shopping ye. Bilang nah biar kenapa ki bahasa Bugis terasa? Biar bahasa Indonesia mereka juga tidak tahu. Lebih baik bahasa Bugis. Jadi bahasa Bugis di tengah-tengah orang India, itu juga orang India kaku begini. Saya bilang apa kau tahu? Saya sendiri Allahu Akbar. Tapi ada satu yang luar biasa. Orang India itu India, Pakistan, Bangladesh lah. Kalau kita di sana itu pertama mungkin kita bicara satu orang, itu kumpul 2, 3, 5 sampai 40, 80 orang. Antusias mereka memang senang untuk mendengarkan pembicaraan agama. Beda dengan kita, pertama 80, hula-hula tinggal 2. Di dalam masjid itu. Tadi itu orang di pasar, orang bicara agama, kumpul itu, akhirnya banyak. Kalau kita ini sudah di dalam masjid, pertama 80 orang, hilang 2, hilang 3, tinggal 2 orang yang duduk sampai habis. Jadi inilah yang harus kita perbaiki ini. Bagaimana orang ada kecintaan kepada pembicaraan agama. Dan bahkan saya biasa mengatakan itu sama kawan-kawan di kampus. Orang sekarang ini sebenarnya tidak cinta kepada Allah. Tidak cinta kepada Nabi. Sebab kalau firman Allah dibicara,
dan bukan bukan gurunya, bukan syekhnya atau bukan murabbinya yang bicara, dia tidak mau dengar. Berarti orang itu sebenarnya tidak cinta kepada Al-Quran, tidak cinta kepada hadis. Karena nanti dia mau mendengarkan hadis atau Al-Quran kalau itu disampaikan oleh ulamanya. Kalau ulama lain dia tidak mau dengarkan, berarti dia hanya cinta sebenarnya kepada ulamanya. Dia tidak cinta kepada Al-Quran dan hadis itu. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi kritikan bagi kita semua. Orang yang betul-betul mencintai Allah, siapapun yang membicarakan tentang Allah, pasti dia senang dengar. Sama dengan, saya biasa kasih contoh. Kalau kita mencintai seorang gadis misalnya, pasti kalau nama gadis itu disebut, taruhlah kita ke Jakarta, kemudian ada kerumunan, dia bilang, di Goa ada gadis cantik namanya Nur Laila. Pasti mengatakan, ih Nur Laila yang tinggal di Samata. Oh iya, pasti biar bagaimana kerumunan pasti kita tinggal di situ. Kemudian kita pindah lagi di tempat lain. Dia bilang, saya pernah ke Makassar, ke kampus. Di Samata itu betul-betul ada orang cantik namanya Nur Laila itu. Getar kita punya hati. Jadi kalau Allah itu dibicarakan firman Allah, pasti dia senang itu. Siapapun yang membicarakannya. Nah kadang-kadang kita sekarang ini kalau bukan ulama kita yang bicarakan, sepertinya tidak suka kita dengarkan. Ini mungkin koreksi kita bahwa sebenarnya orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu senang membicarakan tentang ketika kita bicara firman Allah, ketika kita bicara tentang sabda Nabi, siapapun orang yang membicarakannya. Bapak dan saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian itu tadi silaturahmi ke masjid yang lain. Apa yang kita lakukan di masjid kita itu sama saja. Nah, kenapa jola satu namanya istilahnya, kemudian silaturahmi ke masjid dekat kita itu jola dua. Logikanya begini, kalau kita punya kebun, kalau kebun kita itu bersih, kebun kita saja bersih, tapi kebun-kebun di sekitar kebun kita itu kotor, maka hama-hama tikus dari kebun orang lain bisa masuk menggerogoti kita punya kebun dan habis juga hasilnya. Karena pengaruhnya ini. Tapi kalau kebun-kebun di sekitar kebun kita itu bersih semuanya, maka amanlah kebun kita. Nah, itulah pentingnya kita menghidupkan masjid-masjid di sekitar masjid kita. Kalau masjid-masjid di sekitar masjid kita ini itu sudah penuh suasana agama, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Kemudian yang terakhir, ya itu tadi intinya, di mana mengajak saudara-saudara kita untuk meluangkan waktu, harta untuk keluar di jalan Allah. Inilah 5 amal maqami yang harus kita hidupkan. Insyaallah kita semua siap ya. Baik, mungkin kita lanjutkan ke agenda yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah, semuanya Allah Taala. Telah kita mendengar orang tua kita berikan semangat kepada kita. Apa itu masjid, bagaimana kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita semua menghidupkan amalan-amalan di masjid dan ambil bagian dalam menghidupkan amalan-amalan di masjid, yaitu dengan cara menghidupkan amalan-amalan makomi, 5 amal makomi. Maka saudara mulia Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini akan mendengar kerkusari daripada kerja-kerja amal makomi, 5 amal makomi yang telah kita buat di mualla kita masing-masing. Kerkusari ini adalah bukan untuk melihat bahwa ada yang hebat, untuk yang hebat, atau ada yang kurang, atau lemah, tidak. Tapi semata-mata kerkusari ini kita buat adalah untuk bagaimana kita sama-sama ada gairah, ada keinginan untuk membuat kerja makomi ini, itu untuk lebih kita tingkatkan lagi, lebih kita gairahkan lagi, sehingga kerja-kerja amal-amal dakwah di makomi kita ini hidup
dan apabila kita hidupkan dengan baik, dengan betul, maka akan menjadi asbab kebaikan, kemuliaan kita sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita duduk dengar Kusari ini adalah bukan untuk mendengar bahwa ini hebat, tidak, bahwa ini lemah sehingga kita berpikir wah ini lemah teman ini, tidak, bukan seperti itu, tapi semata-mata adalah untuk bagaimana kita lebih meningkatkan dan apa yang telah kita buat selama ini di makomi kita masing-masing. Jadi ini ada formatnya, karena format ini belum kita print, itu ada di HP kita masing-masing. Coba dibuka di grup HP Halaka Kadkusari Musyawarah Bulanan. Jadi kita minta satu orang perwakilan daripada halakah mualla di halakah kita untuk mengkarkusarikan tentang amal-amal 5 amal makomiyah. Nah, di sini ada, jadi mulai musyawarah harian, bagaimana bulan lalu dan sekarang, kemudian apakah musyawarah harian ini setiap amal itu ada 3 peningkatannya. Yang pertama, jadi amal itu ada dulu. Jadi kita mau setiap masjid itu ada amal. Tetapi yang sangat diinginkan setiap amal itu adalah sempurna. Karena agama sempurna ini akan mendatangkan apa? Pertolongan Allah. Akan mendatangkan kebaikan. Tapi kita mau setiap masjid itu ada amal dulu. Ada musyawarahnya. Nah, jadi amal itu ada 3. Yang pertama amal itu ada dulu. Kemudian setelah amal itu ada, kemudian amal itu hidup. Maksudnya amal itu hidup, tadi istiqomah hari-hari itu amal ada. Walaupun belum sempurna. Nah, sempurna itu ya kita duduk, kita seperti jaulah itu ya sempurnanya berapa orang? 6 orang, 4 orang paling sedikit, kan seperti itu. Tapi kalau kita ini masih 2 orang, itu namanya, tapi istiqomah kita buat setiap hari Rabu. Nah, jaulah 2-nya kita pergi setiap hari Ahad, sesuai dengan hasil musyawarah. Berarti amalan itu sudah hidup. Tapi belum sempurna. Belum sempurna. Tapi kita mau itu, amalan itu adalah sempurna. Amalan itu sempurna. Maka bagaimana di setiap masjid itu, amal itu ada, kemudian kita berpikir hidupkan, kemudian bagaimana menyempurnakan amalan tersebut. Ya kita maunya semua sempurna. Nah, maka kita belajar pelan-pelan bagaimana setiap masjid itu kita mau ada dulu setiap amal makom itu ada musyawarahnya, ada musyawarah rumahnya, ada taklimnya, ada taklim masjidnya, ada taklim rumahnya. Nah, maka ini ada format kita jadi disampaikan saja, kalau hidup dikatakan hidup. Nah, kalau ada dikatakan ada, kalau tidak ada dikatakan tidak ada, supaya kita bisa berpikir sama-sama. Karena setelah mendengarkan kekusari tersebut, kita akan buat bagaimana cara-cara teknik-teknik yang sudah disampaikan oleh surah, yaitu bagaimana kerjasama 3 masjid, supaya setiap masjid itu amal itu ada. Amal itu hidup walaupun belum sempurna. Nah, misalnya kita katakan jaulah saya ini belum ada. Nah, jaulah 1 saya belum ada. Jaulah 2 saya belum ada. Nah, atau ada, kadang tidak ada, itu namanya ada. Kadang ada, kadang tidak ada. Nah, jadi dia belum hidup, belum istiqomah, belum hidup. Maka sebentar kita akan bermusyawarah bagaimana cara kita berpikir sesuai dengan arahan surah. Yaitu setiap orang-orang di halaqah ini menggunakan waktunya 1/3 hidupnya. Maksudnya 3 kali jaulah, paling sedikit 3 kali jaulah di dalam 1 pekan itu. Sehingga yang belum ada, yang belum hidup bisa hidup karena saling kerjasama. Seperti itu. Nah, jadi dikerkusarikan saja yang betul, apa adanya. Apa adanya, sehingga kita bisa sama-sama berpikir bagaimana menghidupkan
amalan 5 amal maqamin di setiap masjid dengan cara sebentar kerjasama 3 masjid. Insyaallah nih. Masya Allah. Baik, ini kan ada formatnya. Siapa yang mau perwakilan siap menyampaikan Karkusari di muallanya, mulai musyawarah harian, kemudian dakwah harian 2,5 jam, taklim masjid, taklim rumah, jola 1, jola 2, kemudian jamaah 3 hari. Nah, jamaah 3 harinya. Kemudian orang yang pertama, ini ada anunya. Baik, siapa yang siap? Dipegang saja HP dulu. Nah. Ada? Hah? Siapa yang siap dulu? Samata? Boleh. Iya, itu ada. Itu pegang. Ya, jadi di yang nomor 1 saja Karkusari amal muallah di sini. Kemudian jumlah karkun berapa? Atau langsung saja ini musyawarah hariannya. Kemudian di sini. Karkusari lapor kan? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Kita dari Muhala Samata, Halakah 03. Alhamdulillah. Musyawarah harian. Musyawarah harian Masjid. hidup Masjid Aisyah Ridho. Kemudian musyawarah harian, musyawarah masjid hidup, musyawarah di rumah juga satu rumah. Kemudian dakwah harian 2,5 jam. Kadang hidup, kadang tidak. Ini berapa karkun sini? Karkun Secara keseluruhan, 4 bulan, 40 hari. 6, 7, 8 orang. 8 orang. Yang duduk musyawarah harian? Musyawarah harian 4 orang. Ba'da apa? Pada subuh 4 orang. 4 orang. 4 orang ini. Kadang 5, ada kadang juga sehari. Tidak istiqomah ada kadang. Tapi yang istiqomahnya 4 orang. Baik. Yang dimusyawarahkan apa hari-hari? Musyawarahkan berpikir bagaimana tarikh kita ini setiap muhala di Kitar Samata hidup amal. Baik, musyawarah harian ini sore muliakan Allah Ta'ala. Yang pertama kita membuat belajar sesuai sempurnakan apa lagi? Allahu Akbar. Menyempurnakan poin-poinnya. Jadi yang pertama seperti biasa pilih pesalah ganti-gantian saja. Ganti-gantian. Ini kalau lagi pesalah. Seperti kami sekarang itu di perumahan, kami di situ ada duduk 4 orang, simpatisan 1. Jadi langsung saja katakan, kamu lagi Akbar, kamu yang apa? Langsung seperti itu ya. Jadi saya misalnya pesalah, begitu duduk ini hari langsung Akbar, kamu yang pimpin musyawarah. Begitu saja, kamu pimpin musyawarah. Maksudnya dia pesalah. Besok begitu lagi, kamu yang pimpin. Ini lagi tunjuk pimpin musyawarah. Jadi semua belajar pimpin musyawarah. Kemudian yang musyawarahkan pertama adalah ya ada targib sedikit saja untuk jangan terlalu lama. Musyawarah harian ini jangan terlalu lama, nanti orang jenuh. Targib sedikit saja, duduk sesaat, berpikir sesaat, itu lebih baik. Bertargib seperti itu yang singkat-singkat. Sudah itu minta Karkusari amal siapa orang yang telah dijumpai yang sudah diputuskan. Sudah. Setelah itu kita minta, setelah mendengar, kemudian kita minta usul orang-orang yang mau lagi didatangi. Kemudian kita juga minta Karkusari taklim rumah, amalan taklim rumah, sehingga kita tahu berapa rumah yang hidup taklimnya di antara kita. Itu dia taklimnya di antara kita. Kemudian setelah itu siapa yang taklim masjid. Itu saja. Jadi itu poinnya. Masjid. Ya. Kemudian 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau saya buat biasa pada maghrib.
Tapi cuma satu orang baru target satpam. 3 orang ke satpam. Ya, artinya dibuat, kita mau ini sempurnanya 2,5 jam. Nah, jadi selalu dibuat dulu. Mau dia setengah jam, nah kita bagusnya itu buat 2,5 jam itu 3 orang paling sedikit sama teman. Tapi kalau tidak sendiri pun juga bikin saja dengan teman-teman. Apakah dia sudah keluar atau tidak, aja saja orang jalan-jalan. Belajar pokoknya belajar dibuat itu dakwah 2,5 jam. 2,5 jam. Waktunya musyawarahkan, kalaupun juga tidak dimusyawarahkan teman tidak ada, kita jalan saja. Jalan. Ini pengalaman betul ini 2,5 jam. Kalau hari-hari dibikin nyaman, enak sekali. Kemudian tali masjid. Tali masjid pada subuh. Stamiknya ya banyak, kadang lebih 10 lah. Lebih 10 orang. Terus Yang rumah berapa rumah nih? satu rumah. 1 rumah. Berarti 1 rumah jadi yang ada mesturanya. Ya, Nih? ada siska cuma di lain baru. Ya kalau walaupun tidak ada mesturanya, tetap buat taklim rumah itu anak muda. Jangan karena ya anggaplah itu kamar itu rumah kan, rumah kos itu kamar, iya. Jadi sini bisa 2, di rumahnya beliau 1, di sini dihitung 1 saja. Jadi kita taklim masjid sama taklim rumah sama-sama toh di kamar itu, iya jadi 2. Jadi 2, ismol kan? Nah, sama juga di dalam rumah itu ya di musa setelah taklim kemudian musyawarah termasuk petugas apa semua. Ya. Nyola 1. Nih. Nyola 1 hari? Nyola 1 hari kemarin Sabtu, tapi ini dimusyawarahkan lagi hari Ahad nyola 1 di Masjid Samata, terus nyola 2 di kampus hari Ahad malam Senin. Dari sini hari Sabtu. Sabtu. Hari Ahad Sabtu nyola 1. Bang itu Bang nih. Nyola 2-nya malam Ahad di berapa orang Ki? Nyola 1 sini. Ini kadang-kadang 5-6 lah. Nah. Orang kadang 5 orang 6 orang. Sempurna nih. Okay. Allah. Nyola 2 tidak. Kalau Terus Jala 1 semua rumah dimasuki ini semua. jangan sampai ada yang lewat. Iya. Selama dia orang Muslim. Boleh kos perempuan. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Masuki semua. Karena dia tutup pintu. Jala 2? Nyola 2 inilah 2 bulan belum buat karena belum dimusyawarahkan. Karena kemarin buat 3 bulan di Masjid Ulul Izmi. Kemudian pindah lagi di Baitul Makmur karena kurang munasib. Pindah lagi di Zarinda. Tapi ini Fauzan pulang ke Papua. Yang musyawarah lagi rencana dibuat di kampus karena ada Ahmad itu 1 orang karkun buat amal. Ya, sekarang ini ditargetkan kepada kita semua paling sedikit 3 kali jaulah dalam sepekan. 1 kali jaulah di masjid kita, 2 kali jaulah 2 di masjid tetangga. Dan di target itu ya masjid yang tidak hidup amal. Masjid yang tidak ada karkun sebenarnya target anunya. Tapi kalau kita mau dulu buat di masjid yang yang ada karkun supaya kerjasama, karena memang untuk menghidupkan dulu. Ini kan untuk menghidupkan dulu. Sebenarnya targetnya itu menghidupkan amal di masjid yang tidak hidup. Tapi ini kan kita mau belajar dulu menghidupkan masjid yang sama-sama ada karkunnya, yang selama ini ada karkun tapi tidak ada amal atau tidak hidup amal. Jadi kita kerjasama dulu cari karkun-karkun kemudian musyawarahkan di. Kalau kemarin kami Jola 2 tidak ada karkun di masjid. 2 masjid tidak ada karkun. Di sini yang ada karkunnya? Baru nih Ahmad sama Fauzan. Fauzan pulang. 2 masjid tidak ada karkun, 2 masjid ada karkun di Masjid Agung kampus sama Zarinda. Jadi kampus ada ini? Ada karkun? Ada. Masya Allah. Jola 2.
Dian? Cuma 3 hari. Ya. Alhamdulillah istiqomah. Belum bisa satu jemaah Dik? Belum bisa, cuma masih gabung. Gabung-gabung. Belum Ya. pas. Kita usahakan Dik. Kita usahakan selalu di setiap mualla kita ini keluar satu jemaah 3 hari setiap pekan, setiap bulan. Itu yang target ini, targetnya situ, sempurnanya situ. Setiap mualla itu mengeluarkan apa? Jemaah 3 hari. Kata orang tua kita, asas untuk mengeluarkan jemaah 3 hari itu diawali dari 2,5 jam. 2,5 jam ini katanya yang menjadi asas ruhnya sampai bisa terbentuknya jemaah 3 hari. Kalau 2,5 jam kita buat 2,5 jam ini pabriknya. 2,5 jam datangi aja, sehingga di setiap pekan, misalnya kita keluarnya pekan keempat, 3 pekan itu kita kerja, kita sudah tahu ini kita datangi, ini niat, ini belum, ini apa semua, sehingga di pekan keempat sebelum kita keluar, kita ini sudah bisa datangi lagi untuk menagih, untuk memberikan daripada mengingatkan niat-niatnya bahwa kita akan keluar apa semua. Ya kata alim ulama dalam orang-orang tua kita dalam dakwah ini ya, salah satu sampai susah kita buat jemaah 3 hari karena 2,5 jam tidak hidup. Itu yang intinya, 2,5 jam tidak hidup. Jadi bagaimana kita ini sama-sama ada gairah memikirkan bagaimana 2,5 jam betul-betul kita jalankan dengan baik, hidupkan belajar-belajar sehingga jemaah-jemaah 3 hari itu di setiap mualla itu bisa ada. Nah, paling tidaknya kita target setiap mualla-mualla itu bisa mengeluarkan jemaah 3 hari. Insyaallah nih. Sebenarnya bisa kalau di sini kami keluar semua lah, bisa. Iya. Alhamdulillah. Bisa, kan ada Sarir, Samsul, bisa sebenarnya. Iya, yang lain menggabung. Jadi jemaah di sini nih, masjid sini. Alhamdulillah. Kemudian orang yang pertama kali keluar 3 hari, maksudnya orang yang baru pertama keluar 3 hari. Pekan bulan ini tidak ada ya? Bulan ini ada 4 orang. Oh, yang 4 orang. 4 orang mahasiswa. Yang mahasiswa di 1 hari. Alhamdulillah. Kemudian pelajar yang ikut, ini pelajar penting sekali. Pelajar Yang ikut silaturahmi Julham, harian. Julham biasa. Silaturahmi harian. Ini biasa. Yang ikut 2,5 jam, yang ikut apa pelajar. Supaya ini bukan pelajar ini. Selesai dia. Iya. Supaya apa? Biasa temani Julham mereka. Membentuk pelajar kita untuk bekerja, menjadi dai. Hari biasa aja. Bagaimana kita libatkan mereka toh supaya apa? Ikut juga dalam 2,5 jam, termasuk di jaulah-jaulah supaya kita libatkan. Ya. Nih. Pelajar yang ikut 1-2 hari atau 3 hari setiap bulan. Sehari biasa sehari ikut. Ada nih satu ya, 1 atau 2. 1 atau 2 nih. Tapi bulan ini tadi 4 di? 4. Bulan ini 4. Kemudian pelajar yang hadir musyawarah bulanan. Jadi pelajar juga penting sekali kita hadirkan dalam musyawarah bulanan seperti ini. Karena pelajar ini punya istilahnya target tersendiri, poin tersendiri. Bagaimana pelajar kita betul-betul pikirkan, apalagi di sini kan tempat-tempat kos pelajar banyak, pelajar banyak. Bahkan dalam jaulah itu kalau kita sudah banyak, jaulah 1 toh kita banyak, itu jaulah umum yang ada yang jaulah umumi, ada yang khusus datangi pelajar. Dia 2 orang khusus datangi pelajar. Jadi ada yang kerja umumi, ada yang khusus datangi pelajar. Dia datangi pelajar saja yang rumah-rumah kos apa semua. Karena pelajar ini sangat penting dalam kerja kita ini karena mereka adalah penerus nanti, orang yang punya potensi yang besar yang nanti akan mengisi aspek-aspek kehidupan, pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Kalau mereka ini ada agama, apalagi terlibat dalam dakwah, maka kita akan lihat Islam akan maju di tempat-tempat ada pelajar-pelajar yang ambil bagian dalam dakwah.
Ini jumlah rumah yang dikunjungi bulan ini. Setiap jaulah itu kan biasa ada kadang 6 rumah, 5 rumah. Jadi 1 bulan itu bisa 12 rumah. Kan 4 kali jaulah tuh. Ya termasuk 2,5 jam. Ya, Satu rumah, sekian rumah. Kalau 2,5 jam belum ke rumah ya. Kalau saya baru satpam. Rumah satpam. Ya. Kalau jaulah 1 setiap rumah, Jadi 4 rumah, kadang 5 rumah. Jadi kurang lebih 1 bulan itu 15 rumah, 15 rumah 15 setiap bulan. tambah setiap hari rumah satpam. 15 rumah nih Iya. terlebih. Kemudian jemaah masturah. Mas Ini Toro belum baru tidak ada jemaah Mas Toro. di sini yang pernah keluar masturah Saya. 1, 2. Untuk sementara ini 1 toh di sini toh. Ya. 1. Jadi ya bagaimana kita berpikir masturah juga nih. Kasihan masturah kita ini. Kita banyak mereka di rumah, kita bagaimana mau libatkan mereka di dalam kerja-kerja dakwah. Karena kalau masturah kita ini kuat, kita juga pelan-pelan jalannya akan didorong untuk bisa mudah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak di sini ada niat 1 Ada sudah? Pandi niat insyaallah nanti kita gabungkan dengan apa? Muala-muala yang lain toh? Iya. 5 pasang di Halaga kemarin. Jumlah orang yang hadir dalam musyawarah bulanan 3 orang. bulan ini. Semua. Enggak, dari kita. 3 orang? 3 orang. 3 orang baik. Insyaallah saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyawarah bulanan ya insyaallah. Ya. Insyaallah saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan baru kita bikin. Baru kita buat jadi ya belum bisa sempurna. Nah, belum bisa sempurna karena baru sementara kita buat dan juga beberapa teman-teman ini belum juga bisa datang, Jadi paling tidaknya kita mulai buat. Jadi kita sudah tahu apa poin-poinnya. Jadi memang berbeda dengan musyawarah bulan yang dulu-dulu. Nah, ini yang sekarang ini yang formatnya seperti ini langsung datang dari syuro kita dalam rangka untuk meningkatkan mengetahui bagaimana kerja-kerja kita, kemudian juga meningkatkan kerja dan ada kerjasama. Jadi sekarang baik, setelah mendengar semua itu, kita akan buat kerjasama 3 masjid untuk saling menghidupkan di Jaula 2-nya dalam rangka menghidupkan masjid yang didatangi di sana Jaula 1. Insyaallah sebenarnya kita ini 03 sudah lama buat. Sudah lama sekali kita buat kerja-kerja bulanan yang sesuai dengan arahan. Seperti Pak Rahman sendiri itu dia Jaula 1 di tempatnya, Jaula 2 tempat, bahkan 3 tempat. Nah, kadang 3 tempat. Itu luar biasa menghidupkan. Nah, seperti kita diaspolkan di Al-Fatah dihidupkan, kemudian dulu di Al-Ghazali dihidupkan, itu sudah berjalan dalam 1 pekan, itu 3 masjid. Nah, maka sekarang kita ini mau lagi seperti itu, memikirkan seperti kita di sini tadi sudah ada 2 target toh, 2 target masjid, 1 yang ada karkunnya, 1 tidak ada karkunnya, kan seperti itu. Iya. Jadi itu yang ada karkunnya, dia nanti Jaula 1 di situ, kita yang datang. Kemudian nanti yang ada karkunnya itu kita bawa lagi Jaula di masjid yang tidak ada karkunnya tadi, sehingga dia Jaula 2 ada juga di situ. Nah, kita Jaula 1 di sini, ajak juga datang ke sini, sehingga dia 2 kali Jaula 2 dan 1 kali Jaula 1. Jadi tidak ada sekarang lagi ini alasan pekerja dakwah atau bahasanya karkun ini tidak hidup amal makomiyah. Tinggal karkun yang malas mami yang tidak ada, memang tidak mau terlibat dalam kerja, yang malas. Tapi ketika dia betul-betul sungguh-sungguh mau, maka cara kerja 3 masjid ini luar biasa yang telah diberikan surah kepada kita, sehingga tidak ada karkun yang tidak aktif. Tidak ditemukan lagi karkun yang tidak aktif. Tidak ditemukan lagi pekerja dakwah tidak aktif, semuanya aktif karena ada kerja sama, terutama dalam Jaula
menghidupkan masjid 2,5 jam dan lain-lain. Insyaallah nih. Kita semua niat buat daripada kerja ini lebih sungguh-sungguh lagi insyaallah. Baik, kita sama-sama sebelum masuk di yang keempat, kita akan mendengar daripada targib semangat bagaimana kita lebih sungguh-sungguh lagi meningkatkan, itu peningkatan dengan cara kita saling menghormati, menghargai kemampuan teman masing-masing dan kita saling mendorong. Insyaallah nih. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, saudaraku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja masyaallah. Ini kerja dakwah dan fikir daripada masyayikh kita melalui rahmatullah alaih. Beliau ini risau pada saat itu, kata Abu Somad ini Maulana Ilyas, dia dakwah dulu takut terang-terangan. Maka dia buat dengan ke rumah, pintu ke pintu. Sehingga dengan asbab dia buat kerja ini, bahkan dia tanya berapa gajimu tanam padi. Maka dia panggil untuk dengarkan taklim. Setelah dengan habis hartanya ini Maulana Ilyas, maka tertaskilah 10 orang untuk keluar 3 hari hadir. Salah satu Bayi Wahab hadirin Allah Ta'ala. Maka sampai terbentuk sekian puluh tahun, hampir 100 tahun, ini dakwah berkembang seluruh alam. Dan ini kekuatan dari Pak Al-Mulyas ini untuk taskil orang, dia bukan tidak, tapi bagaimana ikramnya tinggi. Dia dimuliakan muliakan orang, sehingga pemuda taskil orang hadir. Jadi hadirin yang kenal Ta'ala, ini dakwah ini Masya Allah, ini kerja bukan, jangan merasa kita, dakwah butuh kepada kita, tapi kita yang butuh dengan dakwah. Dan dengan dakwah ini banyak teman-teman kita dari masa lalunya, masa kelam sebagainya, Allah rubah akhlaknya, Allah rubah amalnya, Allah perbaiki kehidupannya dengan usaha dakwah. Jadi ketika dia memang dari dasarnya dari alam yang sebelumnya dia nakal segala macam, sehingga dia jadi karkun, ada muhalah itu amal. Ketika dia ada lemah, ada masa lemah dalam dakwah, itu wajar. Wajar memang. Jadi solusinya untuk dia ketika lemah dalam dakwah, tapi dia masih jaga sholat, itu luar biasa, masih luar biasa. Ini solusinya itu kalau ketika ada satu muhala lemah dalam dakwah, lemah jaulah, lemah mutakalim, lemah ta'lim, lemah musyawarah. Maka dimusyawarahkan di halaqah kita datangi. Kalau masa itu, kalau orang lama itu dalam dakwah, jangan ditargib, tapi bawa hadiah. Bawa hadiah, taskil bagaimana menghadiri malam markas. Nah, kalau orang yang baru, misalnya tapi baru dia lemah dalam dakwah, maka bawa hadiah juga. Tapi targib dengan keuntungan-keuntungan. Asbab doa Bapak saya terpilih. Asbab doa antum, Allah pilih ke dalam usaha dakwah. Nah kemudian bagaimana dibujuk, rayu hadir musyawarah halaqah. Sehingga apa? Maksudnya kita buat dia suasana, sehingga dia semangat jasmah untuk melakukan ini dakwah. Terus kemudian saling ikram, saling memuliakan. Karena ini dakwah, tidak ada orang lama, tidak ada orang baru. Yang lama itu Nabi dan para sahabat. Jadi dalam dakwah tidak ada orang lama, orang baru Pak. Yang orang lama itu adalah Nabi dan para sahabat. Jadi kita ini baru semua belajar dakwah. Belajar dakwah pun sudah 4 bulan IPB, kita baru belajar dakwah. Sebagaimana katakan ulama Ustaz Abdurrahman ya, Masyuro ya. Dibilang kita ini baru belajar muzakarah. Baru belajar muzakarah. Kenapa hari ini kita diulang-ulang adab tidur, adab makan setiap 3 hari itu ulang-ulang? Memang kita baru belajar dakwah beliau bilang begitu. Belajar dakwah. Baru belajar dakwah. Belum melakukan dakwah beliau sampaikan. Jadi ketika orang baru belajar dakwah, seperti orang naik sepeda, wajar dia jatuh. Karena dia baru belajar naik sepeda. Tapi kalau sudah pintar naik sepeda, luar biasa. Maka orang naik sepeda itu kalau dia jatuh pasti terluka. Nah itu juga dalam karkun, dalam muhalanya kadang-kadang dia ada pecah hati, tidak sesuai dengan teman. Biasa itu. Biasa karena sama-sama belajar dalam dakwah. Maka hadirin Allah Ta'ala, untuk mengalami itu dengan arahan masyayikh,
saudara-saudara kita, maka apa solusinya? Banyak ikram dengan teman-teman. Banyak ikram, saling memuliakan, saling menyemangati, ikram, jangan targib-targib segala macam tuh. Banyak ikram, ikram salah satu bagaimana ya, kunjungi ke rumahnya, ada rezeki lebih, bawa hadiah, semangat. Pas keluar 3 hari datangi ke rumahnya lagi, datangi terus. Sehingga dia bagaimana ini berpikir bahwa saudaraku cinta dengan saya, saudaraku sayang dengan saya, sehingga berkali-kali mereka ke rumah saya untuk mengajak kerja dakwah. Sedangkan bahkan saudara pun tidak pernah berkali-kali ke rumahnya. Mungkin setahun, 1 tahun, 2 kali baru saudaranya ke rumah. Tapi ini Karkun, tiap hari ke rumahnya dia berpikir selama-lama, luar biasa ini Pak Anto, Pak Andi Darussalam berkali-kali ke rumahku. Berarti tanda ada sayang kepada saya. Sehingga dengan berpikir itu, insya Allah, sehingga dia tertasi dalam musyawarah halakah, itu luar biasa Pak. Ada salah satu pengalaman saya 40 hari jadi Amir Sab. Ini saya bawa preman 10 orang sidrap. Semua Karkun 3 hari. Pecah kepalaku rasa mengaturnya. Subhanallah. Ya Allah. Tapi alhamdulillah sebab doa tahajud malam-malam. Jadi ada namanya ini genduk. Dia ini suka genduk namanya, dipanggil digenduk. Jadi dia ini minum tiap hari Pak, minum balok, kerja di kampungnya Tete Haji, minum narkoba. Pas ada kalau jemaat tablik datangi dia, ketahui jemaat tablik dan bentak-bentak. Jadi alhamdulillah sebab dia ikut anggota Dewan Pak Fadli, ikut keluar di Malili. Jadi mutakalim. Pas ketemu dengan orang minum balok. Dibentak peminum balok dia. Dibentak peminum balok, dia pulang langsung menangis. Pas menangis, pas dia bayan, besoknya dia bayan subuh, ada Karkun lama kurang lebih 20 tahun tidak aktif. Karkun lama. Dia kenal dengan Haji Soaib, kenal semua beliau. Pas dengan bayan subuh, sebelum bayan dia menangis. Menangis nih genduk. Jadi orang diam dia menangis. Bilang, saya ini nakal dulu di kampungku, minum ini saya mutakalim, saya dibentak peminum balok, dia bilang. Akhirnya sebab dia menangis itu Karkun lama. Dia menangis bukan karena lagi tangisan itu genduk, dia merasa saya orang lama, tidak pernah ambil kerja di dakwah sehingga orang banyak minum balok di kampungnya, hadirin muta'ala. Dia ambil sehingga dia berpikir, saya Karkun lebih lama, lebih kenal banding dia, ustaz lagi tuh. Dia ustaz ini bukan ustaz bekas preman, menangis mikirkan orang di kampungnya, sehingga dia menangis. Pada besok pindah ke masjid, dia ikut 3 hari. Hadir, Masya Allah. Ikut 3 hari. Jadi ini Pak, jadi ini usaha dakwah luar biasa. Jadi kalau Karguzari ini usaha tablik, saya dulu paling penentang tablik. 2002 temanku Batara itu ikut tablik, tak 5 kali sehari ke rumah saya, bolak-balik, sampai aku tutup pintu. Jengkel lah, asar datang lagi, habis zuhur datang lagi, habis maghrib datang lagi, jam 8 datang lagi. 3 hari begitu terus. Semana, dah kala-kala orang minum obat saya dokter 3 kali sehari. Ini 5 kali ke rumah saya datangi. Subhanallah. Karena pikir teman akrab. Dia pikir tidak mungkin saya marah sama dia. Cuma banyak saya ketika teman datang ke rumah tetap bukakan pintu. Saya dengar dia, tidak. Akhirnya apa? Sebab itu alhamdulillah 2002. Jadi ternyata setelah saya ikut tablik 2011, begini pale temanku datangi dulu. Rasa cinta dia supaya saya tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah taala, maka inilah dalam usaha dakwah. Jadi biasa Pak, kalau setiap muhalah itu ada kadang dia lemah taklim, kadang lemah jauh lah. Biasa itu, memang kita tak belajar naik sepeda. Ada jatuh, dan bahkan luka lagi kalau jatuh. Nah itu luka kadang-kadang tak cocok dengan teman muhala, biasa. Jadi kita harus solusinya bagaimana kata alim ulama? Saling memuliakan. Saling memuliakan, saling ikram, saling memberi semangat. Kalau tidak mampu bicara, kita contoh dengan akhlak satu muhala, bagaimana kita buat kerja dan doakan malam-malam saudara-saudara kita. Maka insya Allah dengan buat ini usaha, kalau kita sungguh-sungguh dengan ikhlas, datangi dengan saling muliakan, maka ada kekuatan untuk saling kerjasama, sebagaimana sahabat kerjasama Ansor dan Muhajirin, sehingga apa? Allah turunkan hidayah di seluruh alam. Masya Allah. Sadi? Insya Allah. Benarnya tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Yunusab Noah.
Alhamdulillah. Bapak Saudara yang mulia, kita telah buat satu item musyawarah bulanan halakah, dan alhamdulillah telah selesai kita buat, walaupun belum lagi sempurna seperti yang diharapkan tadi. Alhamdulillah kita sudah mulai merintis. Kedepannya mudah-mudahan tambah sempurna lagi, tambah semangat lagi, tambah banyak lagi pesertanya, ya seperti itu. Banyak lagi muhalla-muhalla yang akan hadir dalam musyawarah bulan berikut insyaallah. Itu kita doa dulu insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, lil muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka syami'un karim mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.